Oke, sekarang kita masuk materi apa, Nak? KWU. Minggu lalu kita masuk materi apa? Ada yang masih ingat? Ada Miss. Siapa tuh yang masih ingat? Silahkan. Pengertian kerajinan inspirasi budaya lokal, Miss. Oke, bisa dijabarkan apa yang Risna ya? Risna tahu tuh materi minggu lalu mengenai kerajinan itu, Nak? Atau yang lain? Silahkan. Yang dimaksud dengan kerajinan, produksi, ada yang bisa menjabarkan pengertiannya? Halo, mana nih yang lainnya? Kok pada diam? Iya, Bu. Kan, Ai ya namanya. Ai bisa gambarkan, Nak, apa itu yang dimaksud dengan wirausaha? Halo, susah ya, Nak ya? Semalam itu, Miss, yang cuma apa aja, kultur gitu, Miss. Oke, jadi pengertian wirausaha nggak dijabarkan gitu? Iya, Miss, bisa, Miss. Wirausaha itu adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan melihat kesempatan usaha, kemudian mengorganisirnya, baru mengaturnya, terus mengambil resiko dan mengembangkan usaha tersebut untuk guna meraih keuntungan. Oke, betul. Ada yang lain? Satu lagi biar kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan, Nak, pakai menggunakan bahasa sendiri juga nggak masalah. Saya, Miss. Oke, silakan Risna. Kewirausahaan adalah proses mengembangkan ide kreatif kita dan itu dapat menghasilkan keuntungan, Miss. Oke, itu menurut Risna ya. Nah, Iya, apa yang dikatakan oleh Risna dan Ai itu semuanya adalah benar. Poinnya di sini adalah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan wirausaha, oke? Yang lain bagaimana, Nak? Ariel, siapa lagi nih? Cinta. Pengertian wirausaha ya, Miss? Silahkan kalau mau mengasih pendapat menurut saya, Miss. Gini, coba. Ariel. Tentang wirausaha kan, Miss? Ya, Ariel. Si Ariel ini. Cak on cam dulu, Ariel. Ibu mau lihat Ariel dulu nih. Ariel. Oke, silakan Ariel. Wirausaha adalah kegiatan untuk memperoleh suatu keuntungan. Udah, gitu doang. Iya, Bu. Miss. Yang penting ada kegiatan dan ada keuntungan di dalamnya, gitu ya, Ariel? Ya, Miss. Oke, udah cukup lah ya 3 orang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan wirausaha. Sekarang pertanyaannya, kenapa Miss masih nanyakan wirausaha, padahal kan itu materi minggu lalu. Oke, mungkin itu adalah materi minggu lalu, cuman untuk pertemuan kita pada kali ini tuh ada kaitannya dengan mengenai wirausaha yang kalian pelajarin minggu lalu. Oke, sekarang materi selanjutnya kita mengenai apa, Nak? Penyusunan Komponen perencanaan usaha dan penyusunan. Oke, materi ini mengenai komponen perencanaan usaha dan penyusunan perencanaan usaha. Oke, di mana minggu lalu itu kan kalian membahas mengenai pengertian dari wirausaha dan produksi itu bagaimana, seperti itu ya. Sekarang kita memasuki komponen apa saja yang diterapkan saat kita membuka suatu usaha, lalu bagaimana teknik menyusun dari komponen tersebut. Oke? Oke ya. Oke, sebelum kita memasukinya, perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu sendiri kan, Nak ya, banyak yang dinamakan keragaman budaya, apalagi kerajinan etnis dan sebagainya, seperti itu ya kan, Nak. Dan masing-masing daerah atau suku itu memiliki apa namanya? Hasil kerajinannya sendiri. Contohnya dari suku Batak itu berbeda dengan suku Jawa. Ada dia porsinya masing-masing. Benar nggak? Benar, Miss. Benar, Miss.
Berarti sepakat ya kita bahwasanya di Indonesia itu sendiri memiliki bentuk kerajinan yang berbeda-beda yang nantinya bisa kita angkat menjadi suatu karya seni dan dapat kita perjualbelikan nantinya. Betul ya? Betul, Iya, Miss. betul. Oke. Boleh nggak Miss tahu salah satu aja, saya dari suku ini Miss, mungkin kerajinan yang bisa saya angkat menjadi usaha saya itu nanti ini Miss gitu. Ada nggak yang mau menyuarakan gitu, saya suku ini Miss gitu. Miss, kalau dari daerah gitu, Miss. Misalnya ciri khas daerahnya ini, jadi kegiatan wirausahanya ini gitu, Miss. Oke, silahkan Aril, apa contohnya? Di Tanjung Balai contohnya dengan kulit kerang membuat kerajinan membuat kerajinan hias dari kulit Oke. kerang. Berarti ada kan nak bahan baku yang berasal dari identik dari daerah kamu yang kemudian diangkat menjadi sebuah kerajinan ya kan nak? Contohnya Ya, tadi kulit kerang ya kan? Ya, Miss. Oke, dari Tanjung Balai ada yang lain? Dari daerahnya? Dari Minang, Miss. Nang apa nak? Itu apa namanya? Sulaman itu, Miss. Sulaman. Sulamannya dibagaimanakan? Coba kasih tahu biar tahu kan kawannya. Dibikin motif gitu, Miss. Seperti ya misalnya serbet yang polos gitu kan. Disulam jadi seperti ada gambarnya gitu. Oke, itu juga bisa. Satu lagi nak, dari daerah yang lain mungkin? Biar kita sama-sama tahu nih. Bahwasanya di daerah kawan-kawan kalian itu mempunyai sumber daya yang bisa diangkat menjadi sebuah kerajinan. Saya, Miss. Saya kan Silakan, suku Jawa, Miss. Jadi itu yang lebih identik gitu, Miss, makanannya gitu, Miss. Terutama makanan yang berbahan dasar ubi. Ubi. Pisang. Maka ubi tersebut dijadikan? Bisa diolah menjadi getuk. Habis itu banyak lagi, Miss. Oke, berarti kan dari Risna sendiri mempunyai bahan baku yang kategorinya itu tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan menjadi produk untuk diperjualbelikan, begitu ya Risna? Iya, Miss. Oke, sejauh ini paham ya nak ya, bahwasanya kita itu memiliki beragam sumber daya yang bisa dijadikan suatu kerajinan yang nantinya bisa diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan untuk kita pribadi atau perusahaan, oke? Ya, Miss. Iya, Miss. Oke, sekarang pertanyaannya, karena kita membahas mengenai komponen dalam perencanaan usaha, pertanyaannya seperti apa? Ya, Bu, komponen apa aja Bu yang terlibat di dalam perencanaan usaha tersebut dan bagaimana menyusun perencanaan tersebut seperti itu. Oke, yang pertama bisa dilihat di sini pencarian ide produk. Oke, maksudnya apa nih Bu pencarian ide produk? Oke, ketika kita memulai suatu usaha, nak, tentu kan kita memikirkan dulu ide-ide apa saja sih yang diperlukan di dalam kinerja perusahaan itu sendiri atau wirausaha kita nanti. Oke, seperti apa tadi Aril ya? Aril dari Tanjung Balai. Produk yang mau dia angkat itu adalah kulit kerang. Lalu si Aril itu harus inisiatif nak mengembangkan pemikiran dia atau mindset dia dengan memikirkan ide-ide apa saja yang akan dia kembangkan terkait kerang tersebut. Paham? Paham. Seperti ini nih, ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin bisa acuan kalian saat menentukan ide dari produk kalian itu. Seperti produk kerajinan apa yang akan dibuat dari kerang yang dipunya si Aril itu. Oke, siapa yang akan menggunakan kerajinan tersebut nantinya? Atau alat apa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk dari si Risna tadi? Tumbuh-tumbuhan tadi kan begitu. Lalu bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Bagaimana proses pembuatan dari si produk si AI tadi? Seperti itu. Jadi kita harus memikirkan dulu nah ide-idenya saja. Tapi biasanya dalam mencetuskan ide itu tidak cukup satu ide saja. Nah, ada beberapa ide yang muncul dari beberapa pertanyaan yang ke-8 ini. Oke. Ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, lanjut kita. Lanjut, Miss. Oke, yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Paham nggak maksudnya di sini bagaimana? Paham, Miss. Miss, Coba. tapi semuanya perlu banget gitu semuanya dibuat gambar sketsa gitu.
Sebenarnya kan kita bahas dulu ya membuat gambar atau sketsa itu ya. Nah, di tahap membuat gambar sketsa ini, contoh nih si Ariel kan dia produknya kerang ya karena ya. Karena berhubung si Ariel ini produknya sudah ada, maksudnya bahan bakunya itu sudah berbentuk kerang, mungkin bisa dialihkan produknya itu menjadi seperti kita buat lukisan, namun bahan bakunya itu dari kerang atau inspirasinya itu dari kerang. Maka kerang tersebutlah yang akan kita buat sketsanya, Nak. Oke, paham nggak? Atau bingung, linglung? Tanpa Paham, dibuat, Miss. Miss? Gimana, Nak? Ai? Kalau tidak dibuat gitu, diperbolehkan apa tidak itu, Miss? Tergantung kerajinan apa yang akan kamu perbuat nantinya. Contohnya kamu mau apa? Contoh nih, Ibu mau buat kerajinan batik. Sebelum kita nggak usah batik deh, membuat lukisan. Sebelum kita membuat kerajinan lukisan dari wayang, tentu kan kita akan memerlukan sketsa kan, Nak? Sketsanya tersebut. Sketsa ini perlu kalian ketahui bahwasanya sketsa ini hanya sebuah gambar coret-coretan mungkin, atau seperti gambar yang hanya menuangkan ide kalian tanpa harus memperhatikan harus sempurna nih, nggak terlalu seperti itu. Nah, yang penting kalian paham sketsa kalian itu bagaimana bentuknya. Oke? Ya, Miss. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, Miss. Jelas, Miss. Jelas ya. Atau ada yang bisa ngasih contoh sama Miss, saya mau buka kerajinan ini, Miss. Jadi tahapnya saya harus membuat sketsa. Kalau seandainya sketsanya di printing atau bagaimana, boleh nggak, Miss, gitu? Boleh nggak Sketsa untuk gambar modis baju, Miss. Kalian paham nggak? Contoh lah, Ibu kasih yang sederhananya, desainer, Nak. Iya. Nah, biasanya kan kalau desainer itu, dia proses menghasilkan barangnya itu kan dia mempunyai ide ya, karena mungkin dia ada beberapa ide, 1, 2, 3 model baju yang akan dia produksi. Oke. Sebelum dia memproduksi tersebut, pasti dia akan membuat yang namanya sketsa karena terhadap produk atau ide yang dia tuangkan itu. Baju Iya, satu, Miss. dia gambar sketsanya. Baju kedua, dia buat sketsanya. Begitu, ya enggak? Iya, Miss. Nah, itulah yang dimaksud dengan membuat sketsa atau gambar. Makanya dia poinnya ada di nomor 2, gitu. Oke. Oke, Miss. Terus yang ketiga ini maksudnya bagaimana? Setelah kamu menghasilkan banyak-banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulailah pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Oke, tadi kan Ibu bilang di awal bahwasanya di dalam menentukan atau menciptakan suatu ide itu tidak cukup hanya satu, Nak. Tadi kan ada 8 pertanyaan tuh. Nah, dari 8 pertanyaan itu mungkin akan memunculkan berbagai macam ide. Contoh nih, kayak tadi yang desainer Ibu bilang, dari ketiga baju tersebut, ketiga ini kan merupakan ciptaan hasil dari ide pemikiran kita kan, Nak? Iya, Miss. Nah, dari ketiga ide tersebut, kita pilihlah mana yang paling sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh nih, produk pertama itu kurang, ada minusnya, ada kurangnya, maka tidak jadi kita pergunakan. Atau produk kedua juga seperti itu. Produk ketiga lah yang paling sempurna untuk diproduksi. Maka itulah yang dimaksud pada poin ketiga ini, pemilihan ide terbaik. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Yang kita mau apa yang konsumen mau, Miss? Yang sebenarnya tergantung lapangannya juga. Kalau kalian ingin menyesuaikan itu terhadap konsumen, berarti kalian juga harus mempertimbangkan konsumennya. Tapi kalau seandainya kalian hanya ingin memperjualbelikan hasil seni kalian sendiri, pastikan itu tentunya akan sesuai dengan yang kalian mau, karena ini karya saya gitu loh. Maka ide dan segalanya itu ya saya yang menghasilkannya dari saya sendiri gitu. Maka nilai jualnya itu nanti konsumen yang menyukai karya kalian itu berarti sama seleranya sama kalian kan gitu. Sama kayak lukisan kan, Nak? Iya, Miss. Iya, Oke. Miss. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas, Miss. Kegiatan seni juga kan, Miss? Gimana, Nak? Menggambar kegiatan seni juga kan, Miss? Menggambar bisa jadi, tapi menggambarnya ini harus berdasarkan kerajinan lokal. Emang Ariel mau menggambar apa?
Nggak usah menggambar lah, karena kan kalau menggambar ini agak sulit ya kalau kita mau memperjualbelikannya. Kenapa? Coba kalau kita ngelukis gitu. Ariel bilang ngelukis. Kalau Ya, Kak. membuat gambar tuh Miss butuh sketsa juga Miss. Oh iya, iyalah nak. Ariel menggambar itu kan memerlukan yang namanya sketsa. Nah, biasanya sebelum Ariel menggambar itu, Ariel akan memikirkan ini aku mau gambar apa ya gitu kan. Oke lah, bahan-bahannya sudah ada. Terus muncul ide, ini aku mau menggambar apa ya, hasil seniku itu apa ya yang mau aku tuangkan di gambaran ini. Mungkin ada, oh ya udahlah gambar lukisan pantai-pantai lah. Satu tuh idenya kan. Atau Ariel berinisiatif, enggak lah mau gambar pemandangan, lebih ke alam. Nah, udah 2 ide tuh. Terus ada lagi yang ngasih ide, apa enggak lebih baik gambar daerah Bali ya, pantai-pantai Bali ya, karena kan pasti kalau dijual nilainya lebih tinggi. Seperti itu ada yang ngasih ide, 3 lah ide Ariel. Maka dari ketiga itu pasti Ariel akan membuat gambarnya dulu, sketsanya dulu. Mana yang kayaknya ini gampang nih aku gambar, terus cantik nih, mungkin kalau dijual nilainya lebih tinggi. Atau yang nilai poin kedua, oh ini minusnya kayak gini, nanti konsumen aku mungkin kurang tertarik atau kurang paham terhadap ini, seperti itu nak. Nah, dan yang ketiga juga banyak minusnya, maka pada poin ketiga ini pemilihan ide terbaik itulah yang Ariel tentukan. Terakhir Ariel membuat kesimpulan bahwasanya poin pertama lah yang Ariel jadikan sebagai produk yang akan Ariel jual belikan, seperti itu. Ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Tidak Miss, sudah Ariel? paham. Pas, Miss. Oke, lanjut kita nak. Lanjut, Miss. Oke, Yes. pada poin keempat ini adalah prototyping atau membuat studi model. Maksudnya apa nih, Miss, yang dimaksud dengan membuat studi model ini? Nah, setelah kalian menyelesaikan poin 1 dan poin 1, 2, dan 3, masuklah kita di poin keempat yang maksudnya itu ide atau sketsa yang telah anak-anak sekalian lakukan, itu kita buat dalam bentuk yang lebih nyata atau 3 dimensi, seperti itu. Jadi untuk memproduksinya itu jauh lebih mudah nak, karena bahannya atau hasilnya itu sudah mulai nampak gambarannya timbul. Tadi kan kalau Ibu bilang di awal, sketsa itu hanya sebagai gambaran sele-sele kalian gitu kan. Nah di poin keempat ini mulailah kalian rancang sketsa itu menjadi 3 dimensi. Paham ya pengertian 3 dimensi ya? Paham, Miss. 3 dimensi nak. Ayo, tadi katanya paham. Itu Miss Tiga dimensi itu yang ada unsur panjang, lebar sama tinggi. Bisa dilihat dari segala arah, Miss. Oke, itu dia. Enggak dari segala arah juga, nak. Paham ya? Pokoknya 3 dimensi itu gambarnya lebih nyata daripada sketsa tersebut. Oke, lebih timbul gitu kan, nak? Iya, Miss. Paham ya? Paham, Miss. paham. Oke, setelah kalian membuat dalam bentuk 3 dimensi, tahap terakhir itu kalian melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini adalah tahap akhir dari komponen-komponen perencanaan produksi tersebut. Bagaimana prosesnya, Bu? Ya, kalian kembangkanlah sketsa atau ide kalian tersebut menjadi sebuah ke arah yang lebih jadi, seperti contoh ini kan udah kalian input tuh ide dan sketsanya, maka kalian tinggal mengaplikasikannya dengan bantuan-bantuan teknik atau bantuan-bantuan mesin lainnya. Pengaplikasiannya sih jatuhnya di sini. Mulai processingnya di sini, oke? Oke, Miss. Udah paham nggak anak apa yang Ibu sampaikan? Atau ada yang dibingungkan? Paham, Miss. Benar. Ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Atau Ibu yang nanya nih? Iya, Miss. Benar Boleh ya? Miss. Boleh. Oke. Ibu tanya sama kalian ya. Sebelum menentukan sebelum melakukan proses kegiatan memproduksi suatu barang yang terinspirasi dari budaya lokal atau kerajinan lokal, mana hal yang paling ditentukan? Ide atau tempat? Tempat. Ide Miss. Ide, Miss. Miss. Tapi biasanya tempat dulu baru muncul ide. Ayo, Miss. Ide dulu, Miss. Ide dulu Miss. Ide, Miss. Ide dulu. Karena saya tidak Sepakat tahu ini ide bisa semua?
Tempat, Miss, tempat, tempat. Oke, kalian sepakatin dulu ide atau tempat. Ide, Miss. Tempat lah, Dengan Wei. bagaimana cara menyepakatinya? Silahkan berbicara. Menurut saya, Miss, begini, Miss. Ide dulu, Miss. Karena bla 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 gitu. Saya, Miss. Siapa tuh, Nak? Ai ya? Iya, Miss. Silakan Ai. Ai tadi tempat kalau nggak salah. Iya, menurut Ai sih tempat, Miss. Soalnya kalau setiap kita melihat tempat gitu kan, habis itu baru muncul ide-idenya gitu. Oke, gitu. Ada yang lain yang tadi yang gelombang mengatakan ide, Miss. Berikan suaranya. Tempat dulu lah, Miss. Tempat. Udah berubah Iya. pikirannya Saya, semua? Lah, Miss, udah saya, pindah Miss. ku. Saya, Miss. Silahkan, Rizna. Menurut saya, Miss, ide dulu, Miss. Karena kerajinan itu bukan cuma dilihat dari tempat aja, Miss. Kan kita juga bisa, Miss, buat entah kerajinan batik gitu kan, Miss, nggak dilihat dari tempatnya gitu, Miss. Terus buat makanan juga nggak dilihat dari tempatnya, Miss. Jadi pertama ide dulu gitu, Miss. Tapi kan kita waktu membuat makanan itu dilihat dulu gitu bendanya gitu, apa Riz? Kayak misalnya ada ubi kan, ini ubi kita jadikan apa ya gitu biasanya. Ya, itu kan yang Ai Itu kan bilang ide. udah ide. Ide. Iya. Tapi dilihat dulu kan Mendukung bendanya lain. sama kayak tempat tadi gitu loh, Miss. Kita ngelihat tempat dulu baru bisa muncul idenya. Nah, kita melihat bahannya itu dulu baru bisa muncul ide kita buat apa makanan itu gitu, Miss. Gitu. Tapi Oke. kalau saya, Miss, ide dulu. Kalau punya ide baru dibeli, baru dilihat tempatnya gitu, Miss. Misalnya Oke. kita mau jalan-jalan, Miss. Terus Hmm. jadi kita itu punya ide dulu. Saya mau jalan-jalan kemana ya? Oke, Terus, Miss, baru ilustrasinya kita lihat bagus. tempatnya. Ada yang lain? Ai bagaimana? Saya tempat, Miss. Kalau Tempat. Miss tempat aja. Ariel? Ariel bagaimana? Saya tempat, Miss, tapi nggak ngomong Saya- apa-apa. Saya tempat karena kalau kita mendatangi suatu tempat kan, baru kita melihat suatu peluang karya. Misalnya kan kalau kita ke suatu tempat, kita melihat seperti yang saya bilang tadi, kita melihat kerang. Nah, muncul ide-ide kalau kita akan buat karya seni dari kerang. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah melihat tempatnya dulu, Miss. Ibu Tapi kerucutkan. sebelum kamu pergi ke tempat itu, pasti kamu punya ide mau kemana kan? Oke, Ibu kerucutkan lagi ya, biar lebih mengerti yang lain. Perlu kalian kunci, Nak, bahwasanya di dalam perencanaan produk ini perlu kalian ketahui bahwasanya kan kuncinya itu adalah kerajinan lokal, oke? Artinya kalian nggak perlu memikirkan harus kemana terlebih dahulu, karena pada dasarnya kalian sudah mempunyai kerajinan itu sendiri, bahan baku tersebut. Makanya tadi di awal Ibu tanya, di daerah kalian itu nah apa saja yang bisa diangkat menjadi sebuah karya seni. Oke, kan Ibu bahas tadi di awal kan, berarti tidak perlulah kita terlalu memikirkan harus ke sini dulu, Miss, ke Danau Toba dulu, Miss, biar kita tahu tuh melukis daerah tersebut, Miss. Bukan kayak gitu yang Miss maksud. Oke. Bagaimana Ai dan Ariel? Kayak mana ya, Miss? Gimana nih? Soalnya Gimana ya Ariel? Ai? Miss, kalau debat sama Ari itu, Miss, dia tuh selalu menang, Miss. Gitu. Jadi Miss ngalah nih ya Mas Ariel. Jadi sama aja, Miss. Itu nggak bakal ngeri orang gitu. Oke, yaudah Ibu rasionalkan ya. Pelan-pelan kita kupas ya, Nak ya. Nah, pada materi kita kali ini, kembali lagi kita ke awal sebentar ini ke awal. Kan Ibu ingatkan di awal, apa bahan dasar yang bisa diangkat dari daerah kalian masing-masing. Tadi Ariel ngejawab kerang, Ai menjawab apa tadi Ai? Sulam. Sulam, dan Rizna menjawab tumbuhan. Dapat ya berarti? Tempat. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kerang ini mau diolah ya? Bagaimana ya prosesnya? Kan langsung begitu, Nak, pasti kita ya kan? Taklah mungkin oke kerang nih, tempatnya mau kemana ya aku bawa? Itu pasti plan kedua, Nak. Paling tidak percuma nanti kalian bawa tuh kerang ke tempat yang menurut kalian bagus, tapi sampai sana idenya nggak ada. Sia-sia kan jadinya? Iya, Miss. Gimana Ariel? Miss, kok nggak Mulai mudeng ya, terbuka? Miss? Apa, Nak? Kok nggak mudeng ya, Miss? Itu kenapa kerangnya dibawa pula gitu, Miss? Tadi kan kita membahas dua pilihan nih.
Ai mengatakan tempat dan Risna mengatakan ide duluan yang dicetuskan baru tempat, Miss, kan gitu. Oke. Kalau tempat duluan yang dicetuskan saat memulai suatu usaha atau produksi suatu barang, nantinya itu akan gimana ya Ibu bilang bahasa sederhananya? Gini loh Nak, saat kita memproduksi suatu barang itu, hal yang biasanya nih, contoh si Ai tadi apa? Sulam ya. Iya. Ketika menyulam itu Nak, oke lah Ai bawa ke tempatnya. Belum tentu ketika Ai nanti membawa ke suatu tempat seperti yang Ai bilang, harus pertama kali ditentukan itu tempatnya, Miss. Oke. Ketika kita bawa ke suatu tempat, belum tentu nanti ketika Ai tiba di tempat tersebut, idenya nggak ada bagaimana, belum muncul bagaimana. Maka itu sangat tidak efektif, Nak. Benar nggak? Atau ada yang berpendapat nggak sepakat saya, Miss, seperti itu? Yuk. Udah iyalah Miss. Nggak suka Miss bahasa seperti itu. Dia lawan aku kepala. Tapi kan kalau ide dulu baru tempat, Miss, idenya tuh kan sudah dapat ide. Habis itu pelaksanaan untuk tempatnya tuh ngapain, Miss? Ya itu dia makanya ide dulu kan. Jadi kalau kita punya ide, kita tuh nggak harus ke tempat itu. Ayo, kamu dapat kerang nih, satu plastik. Yang kamu pikirkan, ini kerang mau diapain ya? Gak usah jauh-jauh deh, memasak aja. Yang kalian pikirkan itu, ini kerang mau diapain ya? Gitu nggak? Iya Miss. Atau Ya, ini Miss. kerang mau aku bawa kemana ya? Mana yang lebih sesuai dipikirkan idenya dulu mau diapain atau tempatnya dulu, Nak? Bah, kami salah pengertian ini Miss. Sudah Miss. Betul lah Miss. Oke ya. Sepakat kita ya? Miss ya. Oke, berhubung waktu udah selesai, maka Ibu akhirin ya, Nak ya. Materi kita kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain ya, Nak. Iya Miss. Ya, Miss. Ya, Oke, Miss. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.